Sebenarnya kan aku sampai di-unfollow loh sama Pak RK. Karena gini, aku tuh tahu dia kan dari 2021. Lisa kan teman aku di Bogor. Poeli, tolong dong bantuin aku. Tolong dong bantuin aku untuk up gitu. Aku nggak mau. Karena itu bukan ranah aku kan. Emang kenapa Lisa? Ini anaknya dia kata gitu kan ya. Oh, lihat dong bukti anak-anaknya, lihat dong buktinya. Dikasih buktinya sama dia tuh, bukti chatnya apanya. Sama Lisa dikasih aku kan gitu kan ya. Tapi aku konsultasi sama artis senior lah. Jangan po katanya. Nanti lu diusir dari Bandung, nggak boleh ke Bandung kata gitu. Ya aku udah nggak ikut campur tuh dari 2001 aku keep. Aku nggak ngomong ke sama media pun, aku nggak ngomong kan, nggak pernah dong. Aku mau usir, mau dibayar berapapun lah gitu. Aku nggak mau gitu kan, karena takut ini beritanya benar atau tidak. Ternyata pas kemarin berita itu naik kan, aku langsung telepon Lisa, kok baru naik gitu kan ya. Anak aku, Lisa, kok naik gitu kan ya. Lisa kok naik beritanya, kenapa baru sekarang? Dia bilang dia nggak sengaja naruh di akun pribadi dia. Akun pribadi dia nggak ada kan tuh, akun privat tuh. Ada yang ngambil. Masa sih gitu? Lu nggak takut? Bukan udah selesai urusannya gitu kan ya? Iya po, beginilah cerita begini. Ridwan Kamil kan religius, taat beragama, tapi kok kelakuannya begitu? Apakah yang salah agama? Ternyata yang salah itu kalian dalam memahami agama. Seperti contohnya begini nih, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa orang yang sholat ya tetap aja berbuat keji dan mungkar begitu loh. Nah ternyata kalian yang salah memahami sholat. Sholat itu kalian pahami sebagai sebab. Harusnya kalian pahami sholat itu sebagai akibat. Kalau kalian pahami sholat sebagai sebab ya begitu. Sebab saya sholat saya harus kaya. Sebab saya sholat saya harus baik misalkan. Sebab saya sholat saya tidak boleh sengsara misalkan. Itu sebab. Tapi kalau kalian memahami sholat sebagai akibat, sebab saya diberi nafas oleh Tuhan, sebab saya diberi oksigen oleh Allah, sebab Allah sayang kepada saya, maka saya sholat. Akibatnya saya sholat. Sebab saya cinta kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak anugerah kepada saya, maka akibatnya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah bentuk ekspresi daripada kecintaan Anda kepada Allah, daripada bentuk syukur Anda kepada Allah, bentuk terima kasih kepada Allah. Coba kalau Anda memahami sholat sebagai akibat, maka benar orang cinta itu masa mau mengecewakan yang dicintainya. Ya begitupun juga ketika kamu cinta kepada Allah, gak mungkin kamu mengecewakan Allah kan. Apa sih yang mengecewakan Allah itu apa? Ketika kamu berbuat keji dan mungkar. The Eight of Swords ini kalau menurut saya sih ya, RK itu udah mungkin untung dengan apapun itu. Jadi kalau boleh saya katakan sih, video yang muncul ini ya akan memperkuat orang-orang yang mempercayai RK bahwa itu tidak benar, dan akan memperkuat orang-orang yang tidak menyukai RK, karena saya belum nemu orang yang menyukai LM ya. Tapi karena nggak menyukai RK, jadi akhirnya mendukung apa yang dikatakan LM ini adalah benar. Jadi nggak merubah orang yang tadinya percaya benar sama percaya nggak benar ini untuk menyeberang. Jadi orang yang percaya akan semakin kuat percaya itu terjadi. Orang yang nggak percaya, seperti saya salah satunya, akan semakin ya percaya lagi kalau yakin kalaupun ternyata dia tuduhannya itu betul. Lah dia kalau memang video itu betul ya, artinya kan ada pria-pria yang banyak yang ya dilakukan seperti itu. Apakah artinya juga ya kan nggak ketahuan akhirnya bapaknya ini siapa? Kan bisa saja begitu. Kecuali kalau ternyata apa yang diperankan itu pura-pura ya, atau film ya. Dan lagi pula kan belum diverifikasi. Udah ada pengakuan kalau itu belum kan? Jadi kalau menurut saya ya ini hanyalah sebuah tuduhan dan dugaan yang ya akan harus dibuktikan kalau ingin mendapatkan sebuah fakta di sana. Pihak siapa sih yang akan diuntungkan pada akhirnya terkait video yang dari awal yang diuntungkan ya LM, karena bukan semakin ya, saya nggak pernah dengar dia ya, jadi terkenal gitu loh, jadi orang jadi tahu. Dan kalau dia mau meniti karir ke yang selanjutnya ya asalkan dia nggak keberatan ya dengan apapun yang dia akan disematkan oleh orang-orang kepadanya, ya dia namanya kalau secara brand itu Indonesia ini jadi tahu gitu loh. Kebayangkan kalau RK ini harus meniti karir agar namanya dikenal. Saya pun misalkan seperti itu ya, udah 20 tahun berkarir, ini dia kayak cuman berapa tahun dalam waktu 2 minggu belakang ini mungkin lebih terkenal dari nama saya atau namanya RK sendiri, mungkin bahkan seperti itu. Ini beritanya masih tentang Lisa nih ya. Intinya kan sekarang kondisi Lisa ini begini nih. Dia nggak selangsing dan seseksi dulu. Nggak selangsing dan seseksi foto-foto yang beredar di berita atau foto-foto yang dia post di medsosnya dia ya kan. Bahkan udah banyak banget tuh account yang ngepost foto atau video kondisi Lisa yang sekarang.
Nah, akhir-akhir ini pun si Lisa itu sering banget nulis kayak, nggak apa-apa kalian mami shaming ke aku, body shaming ke aku. Toh aku gendutan tuh karena 1, aku pas kelahiran. 2, aku konsumsi obat antidepresan karena aku baby blues dan lain sebagainya. Intinya sekarang Lisa ini sedang memposisikan diri sebagai seorang ibu yang berkorban demi melahirkan anaknya. Dia rela kehilangan bentuk tubuhnya. Rela kehilangan keseksiannya, kurusnya, kecantikannya. Tapi kayak kita malah menghina-hina dia gitu, body shamingin ke dia gitu. Kata gue kayak, bentuk respect seperti apa yang lo harapkan dari kita orang? Hah? Bu Cinta juga pernah ada di fase kayak lo, dia juga pernah pasca lahiran, tapi dia jaga bentuk badan sampai sekarang. Lu kata dia kagak berjuang demi itu? Dia juga pernah kali baby blues, baby shark, baby Johnson, semua baby-baby pernah dia. Udah dilalui. Bahkan dia sambilan kerja, membesarkan anak, memberikan pendidikan yang terbaik lagi buat anaknya. Tapi di tengah jalan kedatangan cewek modelan lu. Coba gimana? Lu bayangin kagak tuh penderitaan Bu Cinta? Kagak ada apa-apanya daripada penderitaan lo yang lu tulis di IG story lo itu. Kagak ada apa-apanya. Bahkan nih sorry to say ya, Bu Cinta tanpa Bapak Ridwan Kamil dia masih mampu loh. Mampu membesarkan, menafkahi, membiayai, memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau lu sorry tuh say no pi. Makanya lu masih teriak-teriak ke Ridwan Kamil sampai sekarang kan, even lu udah punya suami baru. Jadi kayak beda jauh, mohon maaf. Pokoknya intinya ya, nanti lu baru bisa diem, lu baru bisa mikir setelah ada cewek modelan lo juga yang suruh pakai lo nih begini, ngerecokin rumah tangga lo yang sekarang, gangguin laki lo yang sekarang suami baru lo ini. Atau even ya setelah kasus ini lo berhasil lah ibarat kata memenangkan hartanya Bapak Ridwan Kamil, memenangkan cinta dia. Ibaratnya kalian ini bersatu lah ya. Nah ntar di tengah jalan no, ada cewek modelan kayak lo dateng ngeganggu kalian, baru lo kejang-kejang. Jadi jangan coba-coba lagi nanti bikin-bikin cerita anak lo gede cewek ya, atau nyokap lo, atau nenek lo, tante lo, bude lo semuanya sedih karena diganggu pelakor atau apa, karena kita pasti kagak peduli, ngerti lo? Lagi segitunya ya, kata gue kayak seakan-akan ya, pernah punya hubungan sama pejabat itu menjadi portofolio buat lo gitu. Jadi kayak bisa naikin red card lo gitu kalau lu jualan lagi, jualan pecel maksudnya. Kayak segitunya ya. Kayak seakan-akan ini dijadiin batu lompatan guys. Kodok loh cari batu lompatan, ha? Jadi gimana ya bilangnya guys ya, akhir-akhir ini Lisa ini sering banget ngepost beberapa pihak-pihak yang kayak mensupport dia, mendukung dia. Sedangkan yang dia post itu adalah orang-orang kayak langganan dia, misalnya langganan salon, langganan obat diet, langganan obat memeunya dan segala macam gitu. Kayak ya gimana mereka nggak dukung lo gitu loh demi duit ya. Lisa Mariana mengaku nginap 3 hari di hotel bersama Ridwan Kamil. Pihak Ayu Aulia katakan nginap yang gimana? Lisa Mariana soal dirinya yang menginap selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang bersama Ridwan Kamil dianggap tidak jelas. Pasalnya, dalam pernyataan tersebut Lisa tak menjelaskan detail arti menginap bersama itu seperti apa tepatnya. Karena menurut kuasa hukum Ayu Aulia Herdian Saksono, saat menginap itu bisa jadi bersama-sama juga. Tak hanya Lisa Mariana dan Ridwan Kamil saja di hotel tersebut. Sehingga pernyataan Lisa yang demikian itu masih bisa berarti banyak. Maka dari itu pihak Ayu Aulia meminta agar Lisa Mariana menjelaskan maksud pernyataannya tersebut, apakah merujuk kepada tidur bersama atau tidak lebih tepatnya. Itu tidak diterangkan lebih lanjut, tapi dari fakta-fakta tersebut analoginya, saya juga menginap bersama-sama mungkin satu hotel itu berapa ribu orang, terang Hardia dikutip dari YouTube Intens Investigasi Selasa 8 April 2025. Artinya itu tidak bersama-sama, karena tidak disebutkan menginap itu menginap yang bagaimana, tegasnya lagi. Sebelumnya kuasa hukum Lisa Mariana Daniel Nababan
mengungkapkan kliennya dan Ridwan Kamil pertama kali berjumpa pada Mei 2021 lalu. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi awal bulan Mei 2021 katanya, dikutip dari Tribun Newsbogor.com Minggu 6 April 2025. Lalu 1 bulan kemudian Lisa dan Ridwan Kamil bertemu kembali di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Daniel juga mengatakan keduanya berada di hotel tersebut selama 3 hari. Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang, kata Daniel. Bertemu selama 3 hari menginap, imbuhnya. Setelah pertemuan, ujar Daniel, Lisa Mariana masih berkomunikasi dengan Ridwan Kamil melalui Telegram. Tetapi 2 minggu kemudian, Lisa Mariana mengaku hamil pada Ridwan Kamil. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK berjalan dengan intens, ujar Daniel. Selama 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami mengabarkan dia sedang hamil. Lanjutnya, mengetahui hal tersebut, Ridwan Kamil membiayai semua biaya persalinan Lisa Mariana. Bahkan, Ridwan Kamil juga rutin mengirim uang untuk anak Lisa. Selanjutnya, RK membiayai biaya pasca kelahiran sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK, ungkap dia. Namun selama 8 bulan terakhir, Ridwan Kamil disebutkan sudah tak lagi mengirimkan uang kepada Lisa Mariana. 8 bulan terakhir itu sudah tidak dibiayai, makanya klien kami memblow up ini ke media, jelas Daniel. Dikatakan Daniel, setelah Lisa mengaku hamil, komunikasi dilanjutkan oleh orang suruhan Ridwan Kamil.